Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari IKPM Turki ingin menjawab beberapa pertanyaan yang telah kita kumpulkan ya. Ya. Dari apa sih? WhatsApp Sama dari Q&A-nya Instagram IKPM Turki. Ada 38 pertanyaan dan ini bakal kita jawab satu persatu. Oke. Dan sebelum itu kita perkenalan dulu dong. Ini ada akhi Muhammad Al-Fayed Muhammad Al-Fayed, alumni 2017 dari Wakatobi, dan saya sendiri Septiono, alumni 2016 asal Lampung. Oke. Langsung ke pertanyaan pertama. Apa bedanya univ negeri dan univ swasta di Turki? Kalau secara umumnya, univ negeri ini adalah universitas yang dikenal biaya kuliahnya murah karena disponsori pemerintah. Sedangkan swasta agak mahal karena benar-benar dikelola sendiri semua administrasi pembiayaannya. Berarti condong perbedaannya di biaya. Di biaya. Selain itu juga cara masuknya. Jadi berhubung univ negeri ini murah, jadi banyak saingan gitu kan ya. Dengan banyak saingan ini kita masuknya benar-benar harus seleksi yang sangat ketat. Sedangkan kalau univ swasta masuknya insya Allah mudah gitu karena nggak sesusah univ negeri. Oke. Ini yang kedua, Turki adalah negara sekuler. Apakah cocok jika belajar agama di Turki dengan lingkungan seperti itu? Kalau pandangan saya sendiri, kita bisa mengambil sisi positif dan negatif. Kalau sisi positifnya, di sini walaupun negaranya sekuler, tapi kurikulumnya manhajnya masih manhaj yang dijaga, yang turun-temurun dari zaman Khilafah Utsmaniyah sendiri. Kita bisa menemukan pengajian-pengajian yang pure benar-benar Islami, nggak tercampur lingkungan sekuler lah. Tapi di sisi negatifnya, walaupun manhaj atau kurikulum perkuliahannya itu masih pure, tapi lingkungan masyarakatnya ini, sosial ekonomiknya ini benar-benar udah dicampurin banyak orang-orang sekuler. Jadi kalau kita nggak bisa bertahan, kita akan dihancurkan oleh lingkungan sekitar. Kita yang bakal ikut sekuler sama mereka. Cara pendaftaran kuliah di Turki agar bisa dapat beasiswa gimana ya Ustadz? Secara umumnya beasiswa di Turki sih ada 3 jenis. Yang pertama YTB, beasiswa dari pemerintah Republik Turki. Yang kedua TDV, ini beasiswa khusus untuk yang mau kuliah ilahiyat. Utsuluddin. Kalau Islamic Studies lah. Islamic Studies, iya. Ini dari Kementerian Agama Republik Turki. Yang ketiga adalah beasiswa dari universitas-universitas. Jadi univ-univ swasta walaupun mahal, tidak jarang juga univ-univ swasta memberikan beasiswa 100% berupa potongan biaya kuliah. Ya, biaya semesteran dari 25%, 50%, 70% atau bahkan 100%, alias kita nggak usah bayar biaya kuliah. Oke, dan selain dari beasiswa YTB, TDV dan dari pihak kampus, ada juga beasiswa dari tambahan dana atau masukan bulanan dari yayasan ataupun asosiasi lembaga-lembaga pendidikan lah, lembaga pengajian yang ada di kota-kota kalian nanti. Terus untuk nomor 4, untuk menghadapi tes, pelajaran apa aja yang harus dipersiapkan? Mungkin ini tes apa ini? Kalau dia mau ikut YOS, berarti mungkin ini tes mandiri ya? Iya, mandiri. Ini kita bahas mandiri ya. Coba kita bahas mandiri. Berarti tes mandiri itu biasanya ada ujian YOS atau SAT. Nah, materinya? Kalau untuk YOS sendiri, IQ dan matematika. Kalau untuk SAT, banyak sih. Ada matematika, fisika, kimia. Ya tergantung minat kita di bidang mana kita bisa milih. Dan untuk ujian yang YTB untuk tahun-tahun sebelumnya mungkin nggak ada, tapi tahun-tahun yang baru ini udah diadakan ujian syafahi dan tahriri. Ujian syafahi, ujian lisan, dan tahriri ujian tulis. Dan untuk yang YTB, ujian tertulisnya itu ada materi IQ, pengetahuan umum, dan matematika. Nomor 5, apakah ada S2 untuk melanjutkan kuliah di sana? Oh, banyak. Banyak ya? Banyak banget. Banyak ya. Terus, dan S1 dari Indonesia kemudian ingin melanjutkan S2 di Turki, ya banyak. Banyak. Anak IKPM sendiri mungkin ada lebih dari 20 orang.
yang Benar. melanjutkan master atau postgraduate di sini. Nomor 6, apakah nilai IELTS atau SAT itu sangat penting dalam perkuliahan di Turki dalam segi mandiri? Penting banget, apalagi bagi kalian yang orangnya ingin bersaing, maksudnya ingin di kuliah di kampus yang bergengsi atau yang ingin dapat beasiswa, itu penting banget. Iya, sama kayak halnya kayak SBMPTN lah. Iya. Ketika kalian pengen masuk UGM atau pengen masuk mana sih, UIN mana gitu, kan nilai SBMPTN-nya tuh dilihat. Kalau bagus ya pihak univ negeri yang bagus, yang top tier itu bakal nggak ragu buat nerima. Iya benar, Bang. Untuk mendaftar di SIT itu kan banyak daerahnya. Kalau mau memilih daerah kita itu gimana, Ustadz? Ngisinya gimana untuk alamat yang bakalan nanti diujikan? Jadi untuk SET ini kita waktu daftar kan milih kota tuh. Di kota umpamanya kita di Jakarta. Waktu kita daftar udah di Jakarta, ada ntar alamat tempat ujiannya. Nanti Berarti cuma di Jakarta. bukannya di Jakarta, banyak. Di Malang ada, di Papua ada, di Medan ada. Berarti menyesuaikan domisili. Menyesuaikan domisili. Di Indonesia ada 11 kalau nggak salah test center. Banyak kok. Oke. Gitu. Ntar alamatnya dikirim ke akun SET kita kurang lebihnya 1 atau 2 minggu sebelum hari ujian. Oke, selanjutnya langkah pertama untuk mendaftar mandiri. Itu niat, siapkan Iya. niat. Selain itu juga kita harus nyiapin dokumen-dokumen penting kayak paspor, ijazah, transkrip nilai 3 tahun terakhir. Jadi kas sudah rojak kelas 4 kelas 5 itu harus ada. Kalau nggak ada ya Susah nanti ya. susah. Yang kelas 6 biasanya itu kan transkrip umum ya, maksudnya nilai akhir. Tapi nanti juga bakal diminta rapot 3 tahun terakhir atau 6 semester Iya. terakhir. Dan juga foto biometrik 4x6, backgroundnya putih atau kalau nggak ada ya background biru nggak masalah. Oh iya, Paspor. semua dokumen diterjemahin. Ya, terjemahan dokumen ke bahasa Inggris. Biasanya kan international school tuh atau international university kan seleksinya pakai bahasa Inggris. Iya. Selanjutnya, bisakah mengajukan beasiswa saat berada di Turki? Dan jika bisa, mengajukannya kemana baik dan bagusnya? Bisa nggak? Bisa. Pertama bisa antum mengajuin ke YTB. Soalnya YTB ada program beasiswa baru, yaitu Bachelor Bursu namanya, atau orang-orang yang udah keterima di UNIF di sini yang awalnya mandiri itu bisa mendaftar dengan syarat harus ada nilai minimal 2 semester ya. Kalau nggak salah sih minimal semester terakhir, iya 2 semester terakhir dan rata-rata 3,2 kalau nggak salah. Oke, 3,2 IPK-nya. Dan juga selain ITB bisa mengajukan beasiswa ke pihak universitas dengan catatan. Dengan catatan nilai tertinggi seprodi. Atau IPK-nya tinggi biasanya ada beberapa universitas yang ngasih lah. Sama selain universitas ke ini juga yayasan. Yayasan ataupun asosiasi, organisasi-organisasi kemahasiswaan di sini. Selain kuliah, kegiatan apa yang biasa diikuti oleh mahasiswa Indonesia di sana? Apakah ada yang kuliah sambil kerja? Kita jawab dulu yang tentang kegiatan. Kegiatan ya. Banyak kayak simposium, seminar, ada juga kursus-kursus silat ada, kursus budaya ada, pengajian juga ada, pokoknya kalau kegiatan lebih condong ke PPI ya. PPI itu Perhimpunan Pelajar Indonesia. Itu seluruh dunia ada sih, dan di Turki pun ada PPI Turki dan PPI wilayah. Dan setiap wilayah itu punya namanya PPI, ini organisasi yang bentuknya setiap hari geraknya. Jadi kegiatannya banyak. Dan pertanyaan yang ini, apakah ada yang kuliah sambil kerja? Banyak. Khususnya buat pelajar yang ada di kota-kota besar seperti Istanbul, Ankara. Pokoknya kota-kota besar. Antalya. Banyak yang kerja. Kalau di Istanbul kerjanya apa? Jaga toko, nge-guide. Jaga toko, nge-guide, atau jual beli barang-barang pernak-pernik dari Turki dikirim ke Indonesia. Cuman ya kayak gini sih pintar-pintar ngatur waktu. Soalnya pekerjaan, ada pun yang jadi resepsionis dan jadi garson itu pelayan di restoran. Iya, pelayan. Itu ilegal. Soalnya kan surat izin tinggalnya itu berstatus pelajar, bukan pekerja. Langkah-langkah mendaftar langsung di kampus Turki dan persiapan yang harus dilakukan. Langkah-langkahnya pertama kita harus survei dulu. Kita mau kuliah apa nih? Itu kita cari universitas yang cocok. Kalau udah dapat universitasnya, kita lihat di websitenya itu kalender
pendaftarannya kapan, pengumuman kapan, persyaratan dokumennya apa aja. Lalu disiapin Iya, tuh disiapin. berkasnya. Kan antum udah ngecek kan. Berkasnya apa aja disiapin dalam bentuk soft file. Karena kan antum bakal daftar online. Kadang kalau nggak PDF, JPEG, dua-duanya aja deh Iya, disiapin. makanya disiapin dalam segala bentuknya. Udah, setelah siapin tinggal ngisi berkas yang diminta, udah selesai gitu aja. Pas hari H daftar, tinggal nunggu pengumuman. Ketika kita berkuliah di Turki ada tertulis fee-nya per tahun. Apakah kita cukup membayar itu atau ketika kuliah di sana akan ada iuran lain seperti gedung, praktek dan yang semacamnya, apalagi jurusan kedokteran? Kalau pengalaman aku sih sebagai mahasiswa di kampus yang bayarannya per tahun, nggak ada sama sekali biaya gedung, biaya servis, biaya laboratorium, sama sekali nggak ada. Kita cukup bayar iuran tahunan. Adapun kalau ada lebihnya mungkin kayak kalau kita harus beli buku referensi tambahan untuk belajar. Buku. Buat buku itu untuk tambahan yang sendiri. dokter sama teknik kan ada ini ya. Apa sih namanya? Rompi ya? Apa sih? Coat itu apa sih? Jas ya? Jas putih gitulah. Jas putih itu biasanya, nah itu nggak disiapkan pihak kampus, itu kita suruh beli sendiri. Ataupun orang-orang yang anak arsitek, biasanya kan ada alat menggambar segala macam, itu siapkan sendiri. Peralatan beli sendiri. Terus untuk jurusan pendidikan, di universitas manakah yang paling recommended di Turki? Untuk jurusan pendidikan bagus di mana itu? Menurutku di univ negeri bagus sih. Di Istanbul Univ bagus, di Sakarya bagus, ataupun di kota-kota lain, kota-kota besar yang univ negerinya itu 30 ke atas lah rate-nya. Kayak Gazi University. Ya, tapi masuknya susah. Susah ya. Antum harus ikut ujian YOS ataupun SIT karena kalau mengandalkan berkas kemungkinan sedikit diterimanya. Gitu. Kalau kalian mau yang mudah, kalian bisa daftar di universitas-universitas swasta yang udah punya nama juga. Contoh nih, bagus. Ya, contoh Bahçe Şehir, İstinye University, YDTP University, Istanbul Sabahattin Zaim University, dan lain-lain. Tips langkah-langkah buat bisa masuk ke IZU, apa aja nih yang harus dipersiapkan? Langkah-langkahnya, berhubung Universitas IZU ini termasuk universitas swasta, maka seleksinya sih nggak terlalu sulit. Sesulit negeri. Nggak sesulit masuk universitas negeri. Adapun tipsnya sih yang penting dokumen lengkap, nilai tinggi, insya Allah bisa diterima, dan plus dengan diskon biaya kuliah atau scholarship. Potongan kayak 50%. Iya. Tapi itu apa sih syaratnya kalau misalkan potongan? Nilainya sih. Nilainya harus tinggi ya? Nilainya harus tinggi. Memadai. Okay. Bagaimana suasana kampus, kegiatan belajar mengajar, serta lingkungannya? Nah, pertama swasta dulu ya, baru negeri ya. Oke, yang swasta boleh. Kalau swasta, suasana kampusnya sih karena kita bayar agak mahal, jadi ya kampusnya alhamdulillah lumayan megah, modern, bersih. Kalau kegiatan belajar mengajarnya sih menurut aku udah termasuk efektif, dan kita benar-benar, jadi waktu belajar itu kita benar-benar dikasih freedom atau kebebasan untuk saling diskusi dalam kelas gitu. Adapun lingkungannya, kalau menurut aku sih agak sekuler kayak barat gitu deh. Lingkungan kampus. Iya, Islami sih kagak. Kalau untuk suasana kampus negeri sih biasanya rame ya, crowded. Karena kalau negeri itu kan lebih rame orangnya, lebih crowded daripada univ swasta. Iya, makanya kalau di kelas yang negeri itu biasanya kita sampai 80 sampai 70. Wow. Kalau yang swasta 40 dengan udah 40 tapi ruangannya lebih gede mungkin dari kita. Ruangannya luas juga. Kadang kita juga digabung sama fakultas lain kalau ada pelajaran yang sama. Oh ya, itu sama juga sih, di kampus aku juga sama. Oke, pertanyaan selanjutnya, biaya kuliah dan biaya hidup. Untuk biaya kuliah nih, kalau negeri